datang Ibu, saya senang bisa membantu. Apakah yang bisa saya bantu hari ini? Saya sangat cemas tentang proses persalinan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mengerti, Ibu merasa cemas. Ini hal yang wajar. Saya di sini untuk membantu. Mari kita bicarakan prosesnya. Baik, saya ingin tahu apa yang akan terjadi. Pertama-tama kita akan memantau tanda-tanda persalinan. Jika ada perlu dilakukan, saya akan menjelaskan langkah-langkah dengan jelas. Tanda persalinan biasanya meliputi beberapa langkah penting. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kontraksi. Kontraksi, rahim mulai terasa biasanya teratur dan semakin kuat. Kedua, pecahnya air ketuban. Air ketuban dapat pecah secara spontan, yang ditandai dengan keluarnya cairan dari vagina. Ketiga, perubahan serviks. Serviks mulai melebar dan menipis, yang dapat diperiksa oleh tenaga medis. Keempat, rasa nyeri. Munculnya rasa nyeri di bagian punggung bawah atau perut bagian bawah. Kelima, keluarnya lendir bercampur darah dari vagina, dikenal sebagai Wildy Saw. Baik, saya akan menunjukkan cara yang benar. Apakah Ibu merasa jelas dengan penjelasan saya? Terima kasih atas penjelasannya, Bu Bit. Selamat datang Ibu, apa yang bisa saya bantu mengenai perawatan bayi? Saya bingung tentang cara menyusui dan merawat tali pusat, Bu Bit. Tentu, Menyusui, yang pertama, cuci tangan sebelum menyusui untuk menjaga kebersihan. Kedua, perah sedikit ASI dan oleskan ke puting untuk melembabkan. Ketiga, posisikan dengan perutnya menempel pada tubuh ibu. Keempat, buka mulut bayi lebar dan dekatkan ke payudara. Pastikan areola masuk ke mulutnya. Kelima, periksa perlekatan. Dagu bayi harus menempel, bibir terlipat keluar, dan tidak ada suara decakan saat menyusui. Merawat tali pusat, yang pertama, jaga agar tetap kering. Kelembapan dapat menyebabkan infeksi. Kedua, hindari menutup tali pusat dengan popok untuk mencegah kontak dengan urin atau tinja. Ketiga, bersihkan dengan kain bersih, jika perlu tanpa sabun atau cairan lain. Keempat, biarkan terbuka agar terkena udara. apakah Ibu merasa jelas dengan penjelasan saya? Terima kasih atas penjelasannya, Bu Bit. Tim pasien mengalami pendarahan berlebihan. Saya sudah melakukan tindakan A, tetapi kita perlu intervensi segera. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya perlu bantuan untuk mengontrol pendarahan. Perawat, siapkan alat yang diperlukan. Saya akan segera melakukannya. Kasih, setelah situasi stabil, saya akan memperjelas kepada keluarga pasien. Selamat datang Ibu, saya menghargai kepercayaan budaya Ibu. Apa yang bisa saya bantu terkait perawatan? Saya memiliki beberapa kekhawatiran tentang prosedur persalinan. Saya mendengarkan, mari kita diskusikan kepercayaan Ibu dan solusi yang bisa kita cari bersama. Saya ingin metodenya sesuai dengan keyakinan saya. Tentu, saya akan menjelaskan pilihan yang ada sambil memastikan semua aman secara medis. Mengatasi hambatan komunikasi karena perbedaan budaya saat persalinan butuh pendekatan yang fleksibel dan penuh pengertian. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, pelajari budaya pasien, yaitu pahami kebiasaan dan keyakinan pasien untuk menghindari kesalahpahaman. Kedua, bangun kepercayaan, yaitu sikap ramah dan mendengarkan dengan serius akan membuat pasien nyaman berbagi. Ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu gunakan bahasa sederhana dan alat bantu terjemahan jika perlu. Keempat, sediakan penerjemah, yaitu pastikan ada penerjemah yang mengerti istilah medis untuk membantu pasien memahami proses. Kelima, hormati nilai dan tradisi, yaitu hargai pandangan budaya pasien selama aman dan sesuai dengan aturan medis. Keenam, berikut edukasi yang sensitif. Sesuaikan informasi dengan nilai budaya pasien dan libatkan keluarga jika perlu. Ketujuh, tingkatkan empati dan pengertian, yaitu bersikap sabar dan empati untuk menghindari kesalahpahaman. Kedelapan, libatkan keluarga, yaitu ajak keluarga dalam diskusi untuk memperlancar komunikasi. Baik,
Terima kasih atas penjelasannya.